Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Sugeng Febriandrianto dalam acara Obama obrolan bermakna ya. Oke, untuk mengawalnya mohon izin dulu nggih untuk melepas masker. Oke. Oke, untuk pagi hari ini kita luar biasa sekali karena ditemani tamu spesial. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen, Bapak Suwardi. Ya, luar biasa. Dr. Andes Suwardi MM adalah Kepala Dinas Kabupaten Sragen yang untuk saat ini bisa meluangkan waktu untuk bersilaturahim Pak Wardi nggih. Menyapa dulu Pak Wardi. Monggo Pak Wardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali Pak Wardi untuk Alhamdulillah. ya. Sehat Pak Wardi ya? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini juga kami mohon izin. Oh nggih. Ini kelihatannya kok seperti orang bindeng. Iya, karena tertutup masker Pak Namun Wardi. sekali lagi mohon izin karena ini juga kita juga jaga jarak juga. Sudah jaga jarak, insya Allah udah aman. Insya Allah kita sudah aman. Saat ini kita mohon izin. Oke, udah lebih dari 1 meter Pak Wardi ini. Insya Allah udah aman ini untuk coronanya. Oke Pak Wardi, untuk saat ini kita ingin mempertanyakan keadaan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Sragen ya Pak Wardi ya. Nah ini untuk di Kabupaten Sragen itu proses PJJ yang ada di Sragen itu apakah sudah sesuai dengan harapan Mas Menteri dan juga dari Dinas Pendidikan Pak Wardi? Gini Mas ya, kita kan sebetulnya idealnya, kita adalah punya harapan bahwa PJJ itu lebih baik, lebih efektif daripada tatap muka. Untuk saat ini Pak Wardi ya. Namun karena masih terpengaruh beberapa faktor, faktor itu kan banyak sekali yang mempengaruhi. Di antaranya juga SDM guru seperti kami menyampaikan tadi, juga kemudian kondisi posisi sekolahan, sarana prasarana, sehingga semuanya belum bisa efektif sesuai dengan harapannya. Namun kita semua berusaha untuk menuju ke sana, sehingga nanti sambil menunggu proses pembelajaran tatap muka itu minimal bisa menggantikan lah PJJ itu sama dengan tatap muka gitu, harapannya seperti itu. Menurut Pak Wardi sendiri apakah sama ya Pak untuk sekolah yang ada di kota sama yang ada di bagian pinggiran itu untuk masalah PJJ kali ini? Gini, sebetulnya secara standar itu sama ya, tetapi namun dalam pelaksanaannya masih sangat bervariasi sekali. Sangat bervariasi karena menyesuaikan kondisi yang ada. Itu sehingga masih semuanya belum sesuai dengan yang kita harapkan, karena memacu ke sana untuk lebih sama gitu maksudnya gitu. Mungkin dari sisi sarana prasarana juga harus mendukung sekali untuk PJJ. Gitu. Itu yang seperti Terus itu. Kendalanya setahu saya juga sinyal pun juga pengaruh sekali untuk PJJ itu Pak Wardi. Oke, kemudian menurut Pak Wardi sendiri bagaimana untuk meningkatkan ide daya kreativitas pembelajaran biar tidak membosankan? Waktu PJJ kan kadang dengan sarpras yang ada seadanya terlihat membosankan dan sebagainya. Ada yang hanya ngirimkan tugas dan kemudian nanti hasilnya dikumpulkan dan lain sebagainya. Menurut Pak Wardi gimana? Menurutnya Pak Wardi? Kalau saya begini ya, ini coba kita bersama-sama kita melihat, memahami yang ada kondisi saat ini. Mestinya karena kondisi yang sangat terbatas, ya kita memanfaatkan keadaan atau dengan modal yang terbatas ini untuk berbuat secara maksimal, sesuai dengan kondisi, karena tidak mungkin dituntut harus sama, kemudian dituntut harus maksimal seperti ini, tetapi karena kondisi yang sangat beda, dan disitulah yang peran daripada pimpinan satuan pendidikan, kepala sekolah maupun guru. Itu bisa membuat inovasi-inovasi sehingga ini bisa maksimal meskipun dalam keterbatasan. Ini yang pun kami harapkan seperti ini. Kemudian ada enggak Pak untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sragen ini masih merasa kesulitan gitu loh, masih merasa kesulitan untuk sistem pembelajaran online seperti ini? Ada enggak yang sampai
Pak ini saya sulit ini dan lain sebagainya kayak gitu. Karena kondisinya sangat beda, tentunya masih ada sekolah-sekolah yang mengalami kesulitan. Sehingga contohnya adalah sekolah-sekolah yang jauh letaknya, itu kemudian kesulitan sinyal, bahkan kesulitan kuota. Ya, meskipun pemerintah saat ini sudah menyediakan itu, tetapi kalau sinyal saat ini kan sulit dibeli, Mas. Ya, ini sulit dibeli, Mas. Ini betul kan nggak bisa dibeli kalau udah sinyal itu. Seperti ini jaringan kita sudah ini kalau sudah terjadi kendala seperti itu, biasanya sekolah-sekolah itu mengadakan langkah-langkah tersendiri, mungkin ada luring, ada apa, ini dibantu karena tanpa itu, waduh, payah. Nah ini karena untuk menjadi tanggung jawab seorang guru itu bagaimanapun caranya kita berbuat lebih baik, Mas ini. Setelah mengetahui kendala-kendala tersebut, mungkin pandangannya Pak Wardi ada tips bagaimana untuk mensiasati itu semua. Ini sekalian yang perlu kami sampaikan, kami berpendapat begini, ya kita tidak istilahnya jaganya kondisi yang ada. Iya, kondisi seperti itu kita tidak mau berbuat, tidak. Ya, berarti ya kita harus komunikasi sama mana. Kalau kita kesulitan dari sekolahan, ya kita komunikasi dengan orang tua. Itu yang paling utama seperti itu. Apa intinya? Bapak Ibu sekalian kami sampaikan bahwa kalau itu bisa menjalin kerjasama dengan orang tua, Pak, itu sedikit kita membantu, tugas guru juga akan terbantu, pertanggungjawaban kita bersama-sama. Jadi penting sekali ada kita kerjasama koordinasi antara pihak sekolah sama orang tua itu mutlak dilaksanakan. Tanpa itu ini PJJ itu sudah pasti akan kurang maksimal itu. Pernah enggak Pak Suwardi mendengar sendiri PJJ malah tambah repot, bapak ibu kudu ngajari dewe kayak gitu? Pernah mendengar statement seperti itu, Pak? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari, Pak, ya. Itu hampir setiap hari terjadi seperti itu. Nah, itu sebetulnya ada hikmah dikandung di sana. Yang selama ini orang tua itu kan berpendapat bahwa kalau sudah diserahkan di sekolah, diserahkan di madrasah, itu dianggap semua sudah selesai. Sudah selesai. Itu. Tapi disinilah banyak guru, banyak wali murid itu baru memahami seberapa berat tanggung jawab seorang guru. Pendidik ini bagaimana kita harus menanamkan karakter, bagaimana kita harus membentuk akhlak yang mulia, bagaimana kita harus menanamkan ilmu-ilmu, baik ilmu itu ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lain kepada anak, sehingga betul-betul merasakan betul, nek ngono guruku ya rekoso. Nah, ini orang tua sama-sama kita memahami. Nah, ini Pak, ini sesuatu yang sangat luar biasa pembelajaran dari proses PJJ ini. Intinya ojo seneng maidu gitu, intinya kan gitu Pak Wardi ya. Kemudian untuk sistem pandemi ini seperti ini kan untuk tugas dan lain sebagainya kan dari rumah Pak ya. Lah itu kan anak-anak itu enak itu, dalam artian nanti ngerjakan misalkan kayak ada ulangan, postas kayak gitu bisa lihat buku dan lain sebagainya kayak gitu. Menurutnya Pak Suwardi sendiri untuk keorisinilan pengerjaan anak-anak itu gimana untuk nyikapi itu semuanya? Sebetulnya gini, kita itu anak itu kan sekarang dituntut juga. Dituntut juga dalam pemikiran yang memang itu tidak textbook thinking. Monggo, kita buka buku silahkan, tapi yang baku apa? Itu adalah pemahaman anak dalam proses. Itu karena guru itu akan punya bekal ilmu bagaimana melihat bagaimana sebetulnya adalah anak ini dengan pekerjaan orisinal atau tidak. Itu saya yakin kalau guru itu memahami anak atau anak didiknya pasti itu tahu kok. Lah wong biasa nih belas gak iso kok ternyata nggarap ning omah kok iso 100 semua itu kan perlu ini sebetulnya seperti apa. Nah, untuk itu ini juga tugas guru memahami apa? Memahami perkembangan anak, memahami potensi anak. Tadi saya melihat di sini menggambarkan multi talenta. Nah di situ sebetulnya tugas guru yang utama di situ punya potensi apa sih anak-anak itu?
nanti dikerjakan dengan bersama orang tua. Oh, potensi ini dikembangkan, ya bisa mengembangkan potensi anak secara maksimal. Itu harapannya seperti itu. Berarti nggak harus ke akademik Pak ya? Oh, enggak Non-akademik harus pun sekarang enggak. Iya. Memang pendidikan tidak harus ke akademik. Karena kalau keterbatasan di akademik apa kita tidak bisa mengembangkan pada yang lain, sangat bisa. Contoh itu luar biasa. Dengan keterbatasan yang ada justru itu bisa mengembangkan sesuatu. Iya. Keterbatasan fisik bisa untuk mengembangkan inteligensinya. Keterbatasan inteligensi, keterampilannya. Berarti bisa memotivasi yang Iya. lain lah. Dengan kondisi Iya. fisik yang nggak lengkap aja bisa seperti ini, Iya, apalagi itu. yang lengkap. Nah, Kan seperti itu ini Pak Wardi. termasuk tugas guru di situ. Juga. Berarti menemukan yang spesial Nah. dari peserta didiknya seperti itu. Oke, jadi untuk pembelajaran jarak jauh seperti ini Pak Wardi, kalau di sekolahan kan kita enak bisa melihat secara langsung anak-anak itu seperti apa, pola tingkahnya, kemudian karakternya seperti apa. Nah untuk saat ini Pak Wardi, kita itu jauh dari anak. Nah untuk menciptakan karakter atau ngecek lah karakter anaknya seperti apa itu tipsnya bagaimana untuk pandang Pak Wardi sendiri? Kalau saya begini, sebetulnya tidak ada sesuatu itu yang tidak bisa kita laksanakan. Itu. Namun karena kondisi keterbatasan, bagaimana kita bisa mengetahui anak seperti itu. Sekarang dengan dipantau teknologi pun bisa membantu. Bagaimana anak saat ini di rumah itu seperti apa. Iya. Bahkan nun sewu, iki kami sampaikan kepada semuanya nggih. Mungkin bisa. Tolong itu seragam itu ya waktu ini sekolah ya suruh seragam. Meskipun di rumah. Karena jangan-jangan nun sewu ini. Karena kita jarak jauh tidak bisa melihat langsung, bayangkan itu kalau tidak pakai baju gimana? Iya. Nah ini katanya baju gimana? Terus di sana duduk di meja gimana? Ini salah satu juga pantauan. Lah itu nanti bisa dipantau juga lewat orang tua. Oke. Karena apa? Kita nggak mungkin kita datangi satu persatu. Mungkin home visit bisa lah, mungkin kan tidak. Tapi hanya beberapa yang mungkin ini bisa untuk dijangkau oleh Bapak Ibu guru. Kalau jangkau semua, saya yakin nggak nyampe. Contohnya di sini berapa anak didiknya. Nah ini bisa dibantu seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan mungkin harian selalu dipantau. Insya Allah itu kita bisa mengurangi itu. Karena apa? Jangan-jangan gini loh, non sewu. Yang kami sampaikan, anak-anak itu disangka belajar di rumah, tetapi apa? Goes di jalan. Iya. Iya, apakah di sana juga kita kan nggak bisa mantu kalau tidak ada non sewu jadwal itu kita komunikasikan terus. Insya Allah lah itu bisa. Oke, untuk yang terakhir kalinya Pak Wardi ya, nah ini kita berada di studio SMP Birul ini dengan peralatan yang ya seperti ini luar biasa menurut saya. Pandangannya Pak Wardi tentang studio kita bagaimana? Dan tentang SMP Birul Pak Wardi mungkin pesan-kesannya. Ini itu studio ini saya baru kali ini datang ke sini. Ini baru kali penilaiannya Pak? Ya, ini luar biasa. Iya, terima Karena kasih apa? Ada sekali. inovasi. Ada inovasi sehingga apa? Kita tidak untuk mengurangi apa ya? Kita tatap muka dari orang tua yang tidak bisa, kita bisa langsung. Bahkan tadi dari Jakarta pun langsung. Kita bersama-sama. Kalau ini bisa dikembangkan lebih lagi, mungkin itu akan lebih bermanfaat, lebih baik. Kemudian SMP Birul sendiri salah satu SMP mungkin yang terbaik di Sragen. Alhamdulillah, terima kasih. Harapan kami apa? Harapan kami SMP ini selalu menjaga dan meningkatkan pelayanan, meningkatkan visi misinya dalam rangka untuk bersama-sama dengan pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Oke. Mudah-mudahan dari sinilah nanti terlahir pemimpin-pemimpin, minimal pemimpin dirinya sendiri. Oke. Ini pemimpin keluarga, lingkungan, bahkan kami berharapkan muncul pemimpin-pemimpin negara itu dari SMP Birul ini. Saya kira itu harapan kami. Oke, terima kasih Pak Wardi atas statementnya yang luar biasa sekali. Semoga ini menjadi masukan bagi kita juga dan nambah pemahaman tentang dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Sragen Pak Wardi ya. Terima kasih untuk waktunya Pak Wardi. Oke, demikian dari saya. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan dan juga
selalu menunggu acara berikutnya di acara Obama, obrolan bermakna. Oke, terima kasih Pak Wardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.